bermula pada tanggal 10 Juli 1967 lewat keputusan sidang sinode pada tahun 1965, maka Jemaat Gemim Bait Lahim Kauneran mulai menjalankan panggilan pelayanan sebagai satu persekutuan jemaat setelah dimekarkan dari Jemaat Efrata Sonder. Di kala itu Jemaat Bethlehem Kauneran, nama awal sebelum perubahan, yang terdiri dari 5 kolom, belum memiliki gedung gereja yang representatif. Persekutuan ibadah dilaksanakan dalam kanisa. Selanjutnya dari nama Bethlehem dirubah menjadi nama Bait Lahim yang berarti rumah roti. Tuhan memakai para hambanya untuk melayani di Jemaat Gemim Bait Lahim Kauneran. Dan inilah mereka yang telah memberi diri dalam kerja pelayanan yang mulia, sekalipun dengan tantangan yang tak mudah. Guru Jemaat Hein G. Sumakul tahun 1967 sampai 1973. Guru Jemaat Yan Sendo tahun 1973 sampai 1974. Pendeta W.L. Pepa tahun 1974 sampai 1982. Pendeta Mondoringin tahun 1982 sampai 1984. Pendeta B.W. Pangau tahun 1985 sampai 1992. Pendeta M. Rumengan tahun 1992 sampai 1998. Pendeta M. Mokoago Paat STH tahun 1998 sampai tahun 2005. Pendeta Deice Ponda Alangi STH tahun 2005 sampai tahun 2009. Pendeta Anneke Hengs Mamesa STH tahun 2009 sampai tahun 2014. Pendeta Fone Palandi Inarai STH tahun 2014 sampai tahun 2019. Pendeta Hana Mawuntupua SPD MTH tahun 2019 sampai sekarang. Waktu terus bergulir, sejarah pelayanan terus terukir indah. Kualitas iman terus terbangun sejak awal berdirinya jemaat hingga kini. Bahkan prestasi dalam pelayanan tetap tergoreskan dengan indah. Inilah sejarah pelayanan Jemaat Gemim Bait Lahim Kauneran hingga ada di usia 53 tahun. Tuhan Yesus memberkati. Saya ditempatkan di Jemaat Bait Lahim Kauneran dan waktu itu saya melaksanakan tugas yang cukup berat karena di samping sebagai ketua Jemaat Kauneran juga ketua komisi pelayanan Kota Sonder yang waktu itu masuk 4 jemaat, yaitu Kauneran, Talikuran, Tonelot, dan Candangan. Saya juga bertugas mengkoordinir dan melayani keempat jemaat ini. Dan kebetulan saya satu-satunya pendeta di Sonder. Ya, baru saya sendiri. Nah, saya mulai ketua Jemaat Bait Lahim Kauneran dengan 6 kolom. Memang kondisi jemaat
adalah petani. Saya memang menjabat ketua jemaat dengan rangkap tugas tadi di Sonder, tapi saya berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan tugas saya sebagai ketua jemaat dan memprioritaskan sebagai ketua jemaat, sebab menurut saya jemaat itu yang pokok. Saya mengganti Bapak Yan Sendo yang juga adalah ketua jemaat sebelumnya, yang menggantikan Bapak Sumakul, ayah dari saudara pendeta Heni Sumakul. Dan dengan tugas sebagai ketua jemaat, seperti saya katakan tadi, saya coba berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan tugas. Dan jemaat memang saya melihat sangat merindukan kehadiran seorang pendeta, sangat merindukan pelayanan seorang pendeta di jemaat Koneran. Dan oleh karena itu, dalam pelaksanaan tugas, setelah saya memulaikan tugas di Koneran, yang pertama saya lakukan ialah mengunjungi seluruh keluarga. Seluruh keluarga. Ya, tidak ada satu keluarga yang saya lewati, supaya saya kenal domba-domba yang Tuhan berikan kepada saya untuk saya layani. Dengan prinsip tidak dikenal, tidak disayang. Ya. Dan saya melihat bahwa jemaat Kauneran itu adalah jemaat yang baik, jemaat yang maju, dibanding dengan jemaat-jemaat lain di Sonder. Ya. Mengapa saya katakan begitu? Karena persekutuan jemaat Kauneran kuat sekali. Ya, kolom-kolom jalan bagus. Ya. Kaum bapak juga, kaum ibu, semua jalan bagus. Pemuda, sekolah minggu, semua jalan baik. Dan karena itu saya sangat memperhatikan ini, pelayanan ini, dan tantangan sekaligus pergumulan. Saya lebih cenderung mengatakan pergumulan karena jemaat yang sebagian besar adalah petani, hampir semua petani. Memang saya mengerti kondisi ini. Dan satu hal yang luar biasa juga di Sonder ialah bahwa jemaat Kauneran itu adalah jemaat yang rata-rata petani cengkeh. Itu berkat Tuhan, kalau tidak boleh dikasih biar. Tapi ada satu hal yang juga saya rasakan ialah orang anggota jemaat Kauneran sangat memperhatikan kehidupan seorang pendeta, keluarga pendeta. Oleh karena itu keluarga pendeta kalau tidak melayani dengan baik, salah sendiri. Selama pelayanan saya 8 tahun di jemaat Kauneran, ada banyak hal yang saya belajar di sana. Dan dari situ saya kuliah, dan kemudian sesudah kuliah, sebenarnya saya jemaatnya tidak mau bisa keluar. Cuma kita kalau tidak ada alasan tak mau kuliah lanjut, studi lanjut, baru dorong lepas. Habis studi lanjut, saya pindah ke Amurang, dan dari Amurang pindah ke kantor sinode sampai pensiun. Ya, ada perasaan senang sebab ada beberapa dari anggota jemaat yang menjadi pendeta kami.
Siapa paling berkesan? Ya, senang karena boleh mendampingi suami sebagai ketua dengan Jemaat Keoneran, dan perhatian, kasih sayang, empati dari jemaat yang begitu dalam. Mereka menyiapkan seluruh kebutuhan kami sebagai penduduk. Oktober 2009 sudah tinggal di Keoneran dan di penghujung satu periode yang akan berakhir di saat pemilihan Pelsus untuk periode 2010 dan 2013, dan kemudian berlanjut di periode 2014 dan 2017. Jadi yang dapat diingat, jadi ada kurang lebih boleh melayani bersama dalam banyak kenangan, suka dan duka, hampir menbilang 6 tahun. Sejak tahun 2014 sampai tahun 2019. Dihitung berarti 5 tahun 21 hari kami berada di jemaat Gemim Bait Lahim Keoneran dalam tanggung jawab yang dipercayakan oleh Badan Pekerjaan Majelis Sinode Gemim. Tetapi juga saya percaya bahwa itu adalah bagian dari anugerah Tuhan, mengerjakan apa yang sudah dipercayakan dalam tanggung jawab sebagai Ketua Badan Pekerjaan Majelis Jemaat. 22 kolom, dan ada begitu banyak hal yang berharga yang boleh kami nikmati sepanjang kehadiran di Jemaat Gemim Bait Lahim Keoneran. Bukan saja oleh karena kerjasama, dukungan dari berbagai pihak yang boleh kami alami, tetapi juga oleh karena begitu banyak pengalaman dalam kerja pelayanan yang terus-menerus menempa kami untuk bagaimana memberi yang terbaik dalam kerja pelayanan selagi Tuhan memberi kita kesempatan untuk melayani. Hari ini 10 Juli 2020, Jemaat Gemim Bait Lahim Keoneran merayakan hari ulang tahun ke-53 tahun. Mengingat kisah awal terbentuknya Jemaat Gemim Bait Lahim Keoneran di tahun 1967, tanggal 10 Juli, dengan jumlah kolom 5. Dan dalam perkembangan setahun kemudian, di tahun 1968 menjadi 6 kolom. Dan ada begitu banyak tantangan yang dialami oleh jemaat maupun para pemimpin yang melayani di Jemaat Gemim Bait Lahim Keoneran, yang diawali dengan guru jemaat Bapak Hein Sumakul yang pertama, kemudian yang kedua Bapak Ian Sendo, dan pendeta pertama yang datang di Jemaat Gemim Bait Lahim Keoneran adalah Pendeta Pepa. Dan dalam perkembangan pelayanan di Jemaat Gemim Bait Lahim Keoneran dari 6 kolom, kemudian pada tahun 1980 terjadi perkembangan yang pesat menjadi 15 kolom. Dan di tahun 2015 lebih bertambah lagi menjadi 22 kolom sampai tahun 2020 ini. Dan di data up to date hari ini, Jemaat Gemim Bait Lahim Keoneran memiliki jumlah KK 458 dan jumlah jiwa 1.602 orang. Dengan perkembangan yang begitu pesat ini dari Jemaat Gemim Bait Lahim Keoneran, kiranya akan membawa jemaat semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Terlebih ketika di perayaan 53 tahun ini dalam masa pandemi COVID-19, kiranya jemaat akan semakin membangun persekutuan yang harmonis dengan Tuhan. Di
saat-saat di mana kita merayakan hari ulang tahun ini. Dan kita percaya dari Jemaat Gemim Bait Lahim Kauneran dalam usia 53 tahun telah melahirkan sosok pemimpin Gereja Masih Injili di Minahasa di periode yang lalu. Dan itu merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi jemaat di sini. Oleh sebab itu kiranya melalui pertumbuhan perkembangan iman yang ada, Jemaat Gemim Bait Lahim Kauneran akan semakin menjaga keutuhan di dalam kehidupan bersama, berjalan bersama, bersinhodos untuk memuliakan nama Tuhan, sehingga terjadi keseimbangan dalam kehidupan setiap hari, baik secara spiritual, kerohanian, maupun secara material. Di dalamnya nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Tuhan memberkati Jemaat Gemim Bait Lahim Kauneran dalam perjalanan kehidupan selanjutnya sampai Tuhan Yesus datang kembali. Maranatha.